Perkenalkan, nama saya Nini Simbolon dengan NIM 10202301. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang menganalisis sehat dan sakit. Menurut WHO, sehat adalah keadaan utuh fisik, jasmani, mental, dan sosial, dan bukan hanya suatu keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mendefinisikan kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kesehatan itu terdiri pada dimensi yaitu fisik, psikis, spiritual, dan sosial. Artinya sehat adalah cara pandang, pola pikir, atau mode pembangunan kesehatan yang bersifat holistik yang masalah kesehatan yang bersifat mutasi. Konsep dan ciri-ciri sakit. Konsep sakit di dalam masyarakat adalah ketika seseorang tidak mampu menjalankan aktivitas sehari-hari, merasakan ketidaknyamanan fisik yang signifikan, dan mengalami gangguan psikis. Ciri-ciri sakit adalah sebagai berikut: merasa nyeri, pusing, lemas, tidak bersemangat menjalankan aktivitas, merasa tidak tenang, dan kecemasan yang berlebihan. Dampak perilaku sakit yaitu dampak terhadap perilaku emosi, terhadap peran keluarga, terhadap citra tubuh, terhadap konsep diri, terhadap dinamika. Untuk kasus yang pertama, seorang wanita berusia 43 tahun suka makan makanan berlemak dan jarang berolahraga. Ia sering mengabaikan kesehatan jantungnya. Suatu hari, ia merasakan nyeri di dada dan segera dibawa ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan, dokter memberitahunya bahwa ia mengalami gejala awal pemeriksaan. Wanita tersebut terpaksa menjalani operasi dan mulai mengikuti program rehabilitasi jantung. Ia belajar tentang pentingnya pola makan sehat dan berolahraga. Kini, wanita tersebut lebih memperhatikan kesehatan dan merasa lebih baik. Berdasarkan kasus di atas ini, merupakan tahap perilaku, A tahap 5, tahap pemulihan dan rehabilitas, B tahap 4, peran klien dependen, C tahap 3, kontak dengan pelayan kesehatan, D tahap 2, asumsi tentang peran sakit, E tahap 1, mengalami gejala. Jawabannya A tahap 5, rehabilitas dan pemulihan. Dalam kasus ini, wanita tersebut memiliki tahap 5, rehabilitas dan pemulihan, karena menurut Juwinta 2021 menyatakan bahwa penyembuhan yang tidak tepat menyebabkan seseorang klien butuh perawatan lebih lama sebelum kembali ke fungsi optimal. Misalnya pada penyakit kronis dan jantung. Tidak semua klien melewati tahap ini, dan tidak setiap klien melewati dengan kecepatan atau dengan sikap yang sama. Pemahaman terhadap tahapan perilaku sakit akan membantu perawat dalam mengidentifikasi perubahan-perubahan perilaku sakit. Bersama-sama klien membuat rencana perawatan yang efektif. Baik, di sini dengan menjelaskan materi kedua tentang kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, ketiga gizi bagi masyarakat. Kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah agar dapat menunjang kesehatan manusia. Kesehatan lingkungan merupakan bagian dari dasar kesehatan masyarakat yang meliputi terhadap semua aspek manusia dalam hubungan dengan lingkungan. Tujuan untuk mempertahankan nilai-nilai kesehatan manusia pada tingkat dunia dan jangan memodifikasi tidak hanya faktor sosial dan lingkungan fisik semata-mata, tetapi juga terhadap semua sifat-sifat lingkungan yang dapat membawa pengaruh terhadap ketenangan, kesehatan, dan keselamatan manusia.
adalah suatu proses organisme menggunakan makanan konsumsi secara normal melalui prosedur digestif, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat yang akan mempertahankan kehidupan tubuhan dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Masalah gizi berkaitan sangat erat dengan masalah kesehatan. Konsumsi gizi yang tidak seimbang berdampak pada kesehatan seseorang. Bagi kekurangan kandungan gizi menyebabkan masalah kesehatan. Contoh kasus yang pertama, sebuah bisnis musik dengan jumlah yang lebih dari 100 kasus setiap hari. Namun rumah sakit ini memiliki beberapa masalah terkait ketiga, seperti kekurangan peralatan keselamatan, kurangnya pelatihan ketiga bagi karyawan, dan tidaknya prosedur keselamatan yang jelas. Apa yang harus dilakukan oleh rumah sakit tersebut? A. Membeli peralatan keselamatan yang lebih banyak. B. Berlakukan pelatihan ketiga bagi karyawan secara teratur. C. Membuat prosedur dan rute yang jelas dan terperinci. D. Meningkatkan jumlah karyawan. E. Mengurangi jumlah pasien. Jawabannya itu B. Melakukan pelatihan ketiga secara teratur. Penyakit tidak menular. Lebih lanjut, anak tersebut sering bermain di luar, terutama mencuci tangan sebelum makan dan bermain sampai kotor. Penyebab utama dari penyakit pada anak tersebut adalah A. Pengeluaran darah berupa vaksin, B. Pengeluaran melalui makanan dengan cepat, C. Pengeluaran melalui kontak langsung dan orang yang terinfeksi, D. Pengeluaran melalui air atau air cepat. Jawabannya D. Pengeluaran